Anda kembali menyaksikan webinar vokasi dan kekuatan ekonomi daerah. Sebelum kita lanjutkan dialog, kami hadirkan pendapat dari pengusaha mengenai lulusan dari pendidikan vokasi berikut ini. Kalau kami amati bahwa sebahagian sudah, tapi masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan daripada dunia usaha dan dunia industri. Jadi kalau kita lihat memang ini masalah klasik ya yang masih sering dipertanyakan. Jadi memang kalau kita lihat dari apa yang keluar di dunia pendidikan ini memang terbatas yang bisa diabsorpsi ke industri. Jadi kalau kita katakan link and match-nya is still an issue. Kalau dari industri, dari pelaku usaha itu kan memang menginginkan mereka yang sudah siap dipakai di dalam kegiatan. Tapi itu kan juga tidak mungkin bisa tercapai, tapi paling enggak itu mengarah ke sana. Mentoring yang ada di sisi industri ini dia mau terjun, ikut mengajar, ikut memberikan program-program pembelajaran kepada sekolah kejuruan. Peran kami yang paling pertama adalah kami akan siap memberikan masukan-masukan, kami akan siap memberikan informasi-informasi mengenai berbagai kebutuhan tenaga kerja yang menjadi lulusan daripada vokasi ini. Nah, baik pertama dari sisi kurikulum, kemudian juga dari sisi SDM. Sebenarnya yang kami lihat sekarang kebanyakan perusahaan-perusahaan besar juga sudah mulai memperkuat program pelatihan dan kita akan mulai dengan pemagangan juga ya. Jadi mungkin konsep vokasi yang propose yang diusulkan pelaku usaha adalah kita langsung aja dengan memanfaatkan resource yang ada di dalam perusahaan. Konkretnya itu sebetulnya pemerintah itu lebih punya peran di dalam yang pertama tentunya mempertemukan dulu ya antara dari dunia industri ya dalam hal ini termasuk pengelola kawasan industrinya dengan sekolah-sekolah kejuruan yang ada di sekitar kawasan. Kemudian ikut mendorong dan juga mungkin terhadap industri yang juga punya program-program seperti ini itu diberikan semacam dukungan atau insentif. Pertama, pemerintah harus aktif melakukan evaluasi. Evaluasi dalam berbagai hal. Baik dari sisi kurikulumnya, baik dari sisi kebijakannya, baik dari sisi adanya suatu kolaborasi yang aktif antara pemerintah dan dunia usaha. Nah, kemudian adalah memperbanyak kerjasama dengan organisasi-organisasi dunia usaha, sektor usaha masing-masing. Pertama itu mempersiapkan landasan pengembangan SDM berkualitasnya itu dengan sertifikasi, standarisasi sertifikasinya. Ya, yang kedepannya kita harapkan materi dari vokasi itu harus bisa mencerminkan kebutuhan industri. Oleh karena itu di dalam setting, di dalam menyusun kurikulum, silabus itu memang sebaiknya melibatkan para pelaku supaya tahu apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau itu industrinya otomotif ya, di otomotif itu kebutuhannya ke depan itu seperti apa gitu kan. Nah itu yang kemudian perlu diajarkan. Ya, kita lanjutkan kembali dialog kita tentunya di siang hari ini. Dan tentunya di sesi ini saya mau menyapa ada dua narasumber saya sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo dan juga Ketua Umum Kadin Rosan P. Roslani. Selamat siang Pak Ganjar dan juga Pak Rosan. Selamat siang.
Ya, saya mau ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Kalau kita lihat tadi di segmen awal begitu ada pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta begitu ya Pak Ganjar untuk mengurangi TPT salah satunya adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja lalu peningkatan kewirausahaan begitu ya dan juga untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu hadir sebagai jembatan begitu antara Pemprov dan juga tentunya antara pengusaha dan juga bagaimana pendidikan vokasi. Kalau di Jawa Tengah sendiri seperti apa Pak kondisinya? Ya Mas Gibran, kalau tadi saya mendengarkan sepintas apa kata pengusaha, sebenarnya matching proses ini memang harus dilakukan. Saya coba kontak Jerman ya, Pak Duta Besar kita di Jerman, Pak Hafaz. Saya tanya, Pak Dubes, itu kalau di Jerman kan maju banget ya vokasinya ya. Bagaimana itu? Karena prosesnya Mas di Jerman, dia bilang ke saya, itu pendaftaran anak mau sekolah itu ke industri. Industrinya kerjasama dengan SMK. Ini inspirasi. Dan beberapa organisasi dari Jerman sudah membantu beberapa SMK yang ada di Indonesia. Beberapa waktu lalu sempat saya bertemu dengan mereka dan mereka sampaikan, aduh sebenarnya ini bagus sekali. Tinggal kemudian kurikulumnya diperbaiki, tempat prakteknya mesti ada, dan kemudian dia bisa merasakan sehari-hari. Saya punya kerjasama antara Indonesia dengan Fujian, Jawa Tengah dengan Fujian. Jadi ini seperti provinsi kembar begitu. Di sana SMK-nya juga maju, kita juga saling bertukar untuk mereka bisa magang. Hanya memang saya mencoba untuk berkomunikasi dengan industri. Yang lagi kita coba satu ini, kawasan industri Kendal. Sekarang kawasan industri Kendal kerjasama sama SMK di Jateng, terus kemudian anak-anak SMK ini magang. Bahkan saya pernah menawarkan pada dunia industri, menurut Anda, kira-kira perusahaan Anda ini butuh tenaga kerja speknya seperti apa sih? Kalau perlu, Anda order ke kami, kurikulumnya seperti apa, keterampilan gurunya seperti apa, Anda ikut menilai. Nah, sampai hari ini memang kami belum mendapatkan respon itu. Maka kalau tadi ada masukan-masukan begitu, kami senang banget. Mungkin nanti dengan Apindo, mungkin dengan Asosiasi Kawasan Industri, mungkin dengan Kadin, ada Pak Rosan di sini. Wah, kami senang banget. Sebenarnya matching proses ini yang nanti mesti dilakukan, sehingga nanti tidak terjadi gap. Gap pertama adalah industri akan mengatakan, nggak kompeten, itu jelek, kualitasnya buruk. Nah, sisi gini, saya udah belajar ngos-ngosan nih, tapi nggak pernah diterima. Jangan-jangan kurikulumnya nggak pas, ini kurikulumnya terlalu jadul. Jangan-jangan industri juga menginginkan bahwa mereka yang lulus langsung bisa bekerja. Sudah kenal dengan mesinnya, sudah tahu proses kerjanya, dan ini yang saya lihat bagaimana SMK di Fujian, waktu saya lihat dulu, dia langsung kerjasama dengan perusahaan mobil besar Eropa. Sehingga sekolahnya itu gambarnya itu gambar logo mobil Eropa itu. Sehingga pekerjaannya cuma itu aja. Sehingga saya tawarkan dulu, silakan di Ijon, anak SMK itu kalau Anda mau ambil, Anda tes dulu dari awal, maka dia on the job training 3 tahun. Jadi sekolah SMK itu bisa kita setarakan dengan on the job training 3 tahun. Sehingga nanti begitu lulus, perusahaan akan bisa langsung menarik. Ini proses yang hari ini coba kita lakukan dan hari ini uji coba kita di kawasan industri Kendal. Ada begitu ya Pak, ada tantangan yang kalau kita lihat. Tapi saya mau sapa juga terlebih dahulu sudah bergabung bersama kami ada Dirjen Vokasi Bapak Wikan Sakarinto. Selamat siang Pak Wikan, terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Ganjar, Pak Rosan. Salam hormat. Ya, waalaikumsalam Pak Wikan ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya mau ke Pak Rosan terlebih dahulu. Yang tadi dikatakan oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, Pak Rosan ada tantangan begitu, ada link and match dan juga kalau berkaca pada yang dilakukan di luar negeri ada kerjasama antara SMK dan juga langsung kepada perusahaannya untuk bisa langsung menyerap dan juga bisa melihat begitu bagaimana skill dari para peserta didik di SMK kalau di luar negeri sana. Kalau Anda melihat sudah siapkah sebenarnya juga pengusaha melakukan kerjasama begitu dengan langsung kepada sekolah-sekolahnya yang berada di daerah masing-masing? Terima kasih Mas Gibran. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ganjar sebenarnya sudah tepat sekali karena memang
untuk pendidikan vokasi ini mutlak harus melibatkan dunia usaha. Karena dengan itu link and match-nya itu bisa terjadi. Nah, memang sekarang kebutuhan dunia industri maupun dunia usaha ini masih mengalami perbedaan dengan tenaga kerja yang siap siap bekerja. Nah, oleh sebab itu pendidikan vokasi ini sangat penting. Kenapa? Karena ini akan menyesuaikan gap itu. Dari dunia usaha ini bisa memberikan masukan gitu nih kepada pemerintah. Apa sih kebutuhan dunia usaha ini? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan itu apa? Sehingga program yang dibikin di dalam program pendidikan vokasi ini menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Nah, dan kalau kita boleh saya sampaikan, apalagi dengan akselerasi dari digital economy ini yang disebabkan oleh COVID ini memerlukan sekali peningkatan upscaling, rescaling dari para pekerja kita. Nah, dunia usaha boleh saya sampaikan sedikit, kalau saya boleh sharing, bahwa kami di Kadin sebenarnya sudah mulai merespon ini sejak waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden ke Jerman di tahun 2016. Dan kami diminta untuk Kadin sebagai dunia usaha untuk meningkatkan peran dari vokasi ini. Oleh sebab itu, kami langsung juga bekerja sama pada waktu itu dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga sekarang dengan Kementerian Pendidikan dengan Pak Dirjen. Dan kami pun bekerjasama dengan Kadin Jerman waktu itu, IHK-TIR, untuk membuat beberapa modul dan kita sudah melakukan beberapa pelatihan bersama dengan Kadin Jerman, Econit dan pemerintah Jerman, dan sertifikasinya memang yang diterbitkan, yang ditandatangani oleh kami, oleh Kadin Jerman dan Kadin Kadin Indonesia itu mempunyai standarisasi yang sama. Jadi kita membuat program untuk pelatihan super mentor. Jadi yang kita bawa dari minimum manager ke atas untuk ikut dalam program super mentor ini. Kita sudah melakukan beberapa kali batch, memang target kita adalah 1.000 super mentor. Dan kita pun mengirimkan tim kita waktu itu dari Kadin hampir sebulan di sana untuk belajar mengenai bagaimana pendidikan vokasi itu bisa menjadi di Jerman itu menjadi sukses. Dan kita banyak belajar sekali, memang kurang lebih heavy-nya itu justru berada di dalam implementasinya, yaitu 70% ada di dalam perusahaannya, 30% secara teorinya. Jadi dan sekarang di dalam Kadin sudah tercatat 2.641 perusahaan yang siap ikut di dalam program vocational training and education. Dan apalagi sekarang sejak tahun ini untuk perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program vokasi ini mendapatkan insentif fiskal atau insentif pajak sebesar 200% dari Kementerian Keuangan yang mulai akan efektif di tahun ini. Oke, saya mau ke Pak Wikan Sakarinto, Dirjen Vokasi begitu, dari apa yang dikatakan oleh tadi Ketua Kadin begitu ya Pak Wikan. Anda melihatnya seperti apa, ada super mentor begitu dan juga ada 2.600 perusahaan juga yang sudah siap begitu juga untuk melakukan kerjasama begitu. Seperti apa Anda melihatnya ini? Terima kasih. Mungkin saya menambahkan saja Mas Gibran. Tadi Pak Ganjar sudah menjelaskan secara filosofis, secara taktikal juga, dan bagaimana konsep sebenarnya itu bisa dikembangkan menjadi pernikahan-pernikahan yang bisa mengarah ke ijon dan sebagainya. Dan Pak Rosan tadi menyampaikan sebenarnya industri sudah mulai membuka diri dan industri mulai menyadari perlunya adanya mentor-mentor yang diciptakan di industri ketika nanti magang. Tapi saya ingin menggarisbawahi 3 hal. Satu adalah kita harus membuang mindset lama, kita masuk ke mindset yaitu link and match yang kita sepakati bersama, yaitu bukan sekedar tanda tangan MOU, foto-foto masuk koran, tetapi ini benar-benar link and match. Kalau industri tunggu di belakang, itu enggak link and match. Industri harus mau maju ke depan. Jangan sampai industri tunggu di belakang, kita masak gado-gado, lah ternyata industri pengennya nasi pecel. Itu kan sudah enggak match itu. Kita bilang enak, enak gado-gado. Tapi industri nyedamnya nasi pecel. Ya kan bete itu. Atau jangan-jangan kita masak nasi kecap nggak jelas gitu kan.
Nah, industri harus mau maju ke depan dengan konsep tadi Pak Ganjar menyampaikan kurikulum dibikin bersama, cara mengajar juga dibikin bersama, diajar bersama atau dimasak bersama, kemudian ngecapnya juga bersama, sertifikat kompetensinya, magangnya dirancang bersama, pokoknya dari awal. Jangan sampai cuma MOU. Nah, dari sini tadi Pak Rosan sudah menyampaikan industri sudah mulai terbuka. Namun ini yang kita butuhkan adalah keterbukaan dua pihak ini. Di pihak pendidikan pun juga harus mau berubah mindset-nya, harus mampu merayu, ya kan, harus mampu bersolek, merayu dan meyakinkan. Jangan sampai kampus atau SMK juga masih menggunakan mindset lama, yang penting ngajar, kasih ijazah, tugasku selesai. Enggak, harus mau turun langsung ke industri, ngajak industri. Nah, tentunya kan harus pandai merayu. Industri pun ya jangan nunggu dirayu. Daripada nanti nunggu di belakang, nggak cocok, mendingan ayo masak bersama ke depan. Nah, ini mindset yang pertama, yaitu jangan industri nunggu di belakang, maju ke depan, tetapi yang di depan pun juga harus mampu untuk menarik yang belakang untuk ke depan. Dan yang kedua, agar ini menjadi sustain, maka pemerintah, kami dalam hal ini adalah kami harus memastikan regulasi direform. Regulasi-regulasi yang terlalu administratif, regulasi-regulasi yang masih terlalu konvensional. Bagaimana tadi idenya Pak Ganjar untuk, saya juga pernah Pak ke Berlin, jadi di sana itu ke Siemens, anak-anak lulusan itu daftarnya ke perusahaan, baru nanti ke kampusnya, itu kan luar biasa. Nah, kalau nggak ada regulasinya, pemikiran-pemikiran inovatif seperti itu, kreasi-kreasi ijon seperti itu, kalau regulasi tidak kita reform, nanti guru-guru, kepala sekolah juga takut-takut. Nah, maka reformasi birokrasi, kurikulum kita reform Pak Ganjar, Pak Rosan, kurikulum SMK kita reform. Mata pelajaran SMK yang teori kita vokasikan. Jadi matematika terapan, bahasa Indonesia terapan. Jadi nggak ada ceritanya anak SMK bahasa Indonesia dapat 9 tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi. Itu bukan vokasi. 2, magang minimal 1 semester, itu minimal. Bahkan boleh lebih. Kalau idenya Pak Ganjar tadi, masuk langsung magang, itu bisa. Kalau dengan kurikulum baru nanti, yaitu dengan sistem apprenticeship program. Jadi kurikulum kita minimal 1 semester magang. 3, ada mata pelajaran pilihan, sehingga anak SMK itu bisa berkembang sesuai passionnya. Misalnya anak engineering, dia pengen memperdalam marketing, bisa ngambil mata pelajaran tambahan. Kemudian ada mata pelajaran wajib, yaitu project based learning, 3 semester. Nah, ini yang kita kembangkan di kurikulum baru, sehingga nanti anak-anak SMK itu tidak hanya hebat hard skill, tapi soft skill. Karena apa? Nasi pecel itu soft skill dan karakter, Mas Gibran. Hard skill, oh ya penting, nggak mungkin SMK kok hard skill nggak kuat. Tetapi kalau kemampuan komunikasinya nggak baik, tidak bisa teamwork, tidak bisa berpikir kritis, berpikir solusi, tidak bisa kerjasama, ya percuma. Maka kurikulum baru itu harus memastikan soft skill dan karakter itu juga harus very, very strong. Karena itulah nasi pecel yang diinginkan industri. 5, akan ada mata pelajaran co-kurikuler wajib. Wajib, tetapi itu 6 jam per minggu, tapi dibebaskan terserah kepala sekolah dan guru itu mau ngisi apa. Nah, oleh karena itu, last but not least, diperlukan kita harus merubah mindset, pola pikir guru-guru kepala sekolah agar keluar dari zona nyaman, berani bikin terobosan, pinter bersolek, pinter merayu, dan pinter untuk membuat inovasi-inovasi tanpa adanya ketakutan-ketakutan peraturan yang membelenggu. Maka itu semua harus kita jadikan ekosistem yang secepat-cepatnya harus terjadi. Mungkin itu aja tambahnya, Mas Gibran. Jadi kami sangat bersyukur kalau Pak Gubernur bisa sedemikian progresifnya. Terima kasih Pak Gubernur. Semakin mirip James Bond, Pak. Sean Connery. Oke, baik. Terima kasih. Pak Rosan. Terima kasih. Ya, Pak Wikan Sakarito sangat menarik begitu ya Pak Wikan ya. Harus ada hard skill dan juga soft skill yang bagaimana para lulusan dari SMK harus memiliki itu agar bisa juga diterima di lapangan kerja. Berubah juga mindset dari guru dan kepala sekolah agar semuanya bisa bersinergi. Nampaknya diskusi kita semakin menarik, tapi Anda jangan kemana-mana karena dialog dan diskusi masih kami akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di webinar Vokasi dan Kekuatan Ekonomi Daerah.